Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang statistika dan statistik. Pertama-tama, kelompok 6 terdiri dari Risa Sofia, Rizky Saputri, Salma Sada, Torik Akmal, Wahyu Ramawati, dan yang terakhir Yoga Kemal. Yang pertama, statistika dan statistik. Statistika adalah salah satu cabang ilmu matematika terapan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data atau penganalisasiannya, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data. Statistik dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama deskripsi, yaitu metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data sehingga memberikan informasi yang berarti tentang yang diselidiki. Dengan cara menentukan nilai rata-rata hitung, median, modus, deviasi, membuat tabel, distribusi frekuensi, serta diagram atau grafik. Yang kedua, inferensia, yaitu statistika yang berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Dilakukan pengujian hipotesa dan pendugaan mengenai karakteristik dari suatu populasi seperti mean dan standar deviasi. Yang kedua, ada populasi dan juga sampel. Populasi adalah semua objek yang meliputi benda ataupun manusia yang akan diteliti. Yang kedua, ada sampel. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dianggap bisa mewakili populasi dan benar-benar dapat diambil datanya dan dibuat statistikanya. Yang ketiga, ada datum dan juga data. Datum merupakan keterangan yang diperoleh dari hasil pengamatan. Contoh, berat badan 6 siswa sebagai berikut: 57, 66, 59, 70, 69, dan juga 55. Masing-masing berat murid tersebut disebut datum. Sedangkan data adalah kumpulan-kumpulan dari datum atau bentuk jamak dari datum. Yang keempat, ada jenis-jenis data. Yang pertama, ada data kuantitatif atau data numerik. Merupakan hasil pengukuran atau perhitungan. Dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Contohnya, luas rumah Amir adalah 0,5 hektar. Yang kedua, data diskrit adalah data kuantitatif yang diperoleh dari hasil perhitungan. Contohnya, Bu Linda memiliki 2 motor. Yang kedua, ada data kualitatif, adalah data yang berbentuk kategori atau atribut. Contohnya pahit, pecah, sukses, dan sakit. Yang ketiga, ada data intern dan data ekstern. Yang pertama, data intern adalah data yang diperoleh dari suatu instansi atau lembaga atau organisasi. Yang kedua, ada data ekstern adalah data yang diperoleh dari luar instansi sebagai dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut. Yang kedua, data sekunder adalah data yang secara tidak langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut. Selanjutnya ada penyajian data. Yang pertama, penyajian data dengan tabel frekuensi. Tabel distribusi frekuensi tunggal merupakan cara untuk menyusun data yang relatif sedikit. Contohnya seperti data berikut: 5, 4, 6, 7, 8, 8, 6, dan seterusnya. Data-data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tabel seperti di bawah ini. Yang pertama, nilai 3 yang berfrekuensi 1, nilai 4 yang berfrekuensi 7, nilai 5 yang berfrekuensi 6, dan seterusnya. Yang selanjutnya ada penyajian data dengan diagram batang. Diagram batang adalah bentuk penyajian dalam bentuk batang persegi panjang. Diagram dalam bentuk batang memudahkan perbandingan antara kumpulan-kumpulan data yang berbeda. Contohnya sebagai berikut. Berikut ini adalah data pegawai PT ABC menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan tahun 2006. Contoh, di situ terdapat diagram tabel yang diubah menjadi diagram batang tegak maupun mendatar. Selanjutnya ada penyajian data dengan diagram lingkaran. Rumus-rumus diagram lingkaran ada dua. Yang pertama, rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Rumusnya besar sudut sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Yang kedua ada rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen. Rumusnya besar persentase sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Contohnya adalah sebagai berikut.
Terus ada penyajian data dengan diagram garis. Yang pertama, diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu, seperti jumlah penduduk setiap tahun dan lain-lain. Contohnya seperti gambar. Penentuan ukuran statistik dari data acak. Terdapat data tunggal. Ukuran pemusatan kumpulan data itu yang pertama ada mean, yaitu rata-rata. Rumusnya itu rata-rata X1 plus X2 plus sampai dengan Xn per N, atau X gabungannya, rata-rata gabungannya, rata-rata 1 kali frekuensi ditambah rata-rata 2 dikali frekuensi 2, dan seterusnya per frekuensi 1 ditambah frekuensi 1, dan seterusnya. Contoh soalnya, berikut ini adalah nilai ujian matematika dari 5 siswa di sebuah sekolah. 70, 75, 60, 65, dan 80. Tentukan nilai rata-rata hitung dari nilai ujian matematika ke 5 siswa tersebut. Jawab, itu ada rumusnya. Dengan X1 sama dengan 70, X2 75, X3 60, X4 5, dan seterusnya. Dengan demikian, rata-ratanya adalah 70 ditambah 75 ditambah 60 ditambah 65 ditambah 80 per 5 sama dengan 350 dibagi 5, yaitu 70. Ukuran pemusatan data yang kedua itu ada modus. Modus merupakan sebagai nilai datum yang paling sering muncul dalam banyaknya data. Contoh soalnya, diketahui data tersebar sebagai susunan di bawah ini, 92, 63, 60, 81, dan seterusnya. Kemudian ditanya tentukan modusnya. Nah, dapat diketahui modusnya itu ada 55, 60, 79, dan 89 yang masing-masing terdapat 2 dari data. Yang ketiga ada median atau nilai tengah. Syaratnya data harus diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Nah, yang pertama, jika N anggota bilangan ganjil, mediannya sama dengan tengah dikali N plus 1. Yang kedua, jika N anggota bilangan genap, mediannya setengah dikali N per 2 ditambah N per 2 tambah 1. Contoh soal. Diketahui data tersebar dengan susunan sebagai berikut. Maka hitunglah nilai median data tinggi badan siswa tersebut. Jawabnya, diurutin dulu data tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, diketahui bahwa nilai dari X5 adalah 170 dan X6 adalah 171. Maka nilai mediannya adalah median sama dengan setengah dikali 170 tambah 171. Sama dengan 170 setengah. Selanjutnya kuartil. Kuartil adalah suatu nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang nilainya sama besar. Dalam menentukan letak kuartil data tunggal, kita harus melihat kondisi jumlah data atau N terlebih dahulu, begitu juga sama halnya dengan cara menentukan kuartil data kelompok. Kuartil itu sendiri terdiri atas 3 macam, yaitu diantaranya yang pertama kuartil bawah atau Q1, yang kedua kuartil tengah atau median, yang dinamakan Q2, yang ketiga kuartil atas atau Q3. Selanjutnya ada rumus kuartil untuk nilai data tunggal. Dalam mencari nilai kuartil untuk data tunggal, rumus dibedakan menjadi 2 kasus, yaitu untuk jumlah data ganjil dan jumlah data genap. Untuk data ganjil yaitu rumusnya untuk kuartil bawah, X1 sama dengan 1/4 N plus 1. Untuk rumus kuartil tengah, Q2 sama dengan setengah N plus 1. Dan terakhir untuk kuartil atas, rumusnya adalah Q3 sama dengan 3/4 N plus 1. Sedangkan cara untuk mencari data genap yaitu yang pertama, cari nilai yang menjadi nilai tengahnya atau mediannya. Yang kedua, membagi data di sebelah kiri median menjadi 2 bagian yang sama dan menghasilkan kuartil bawah. Yang ketiga, membagi data di sebelah kanan median menjadi 2 bagian yang sama dan menghasilkan kuartil atas. Berikut contohnya, ada data
sebagai di kotak tersebut. Cara menjawabnya, urutkan data dan carilah nilai mediannya. Kemudian data yang telah diurutkan dan nilai median dapat dilihat pada gambar di bawah berikut, yang mempunyai pertengahan 68 dan 68, yaitu median sama dengan G2 sama dengan 68 tambah 68 per 2 sama dengan 68. Yang kedua, carilah nilai kuartil bawahnya, maka diperoleh dari nilai tengah dari data terurut di sebelah kiri median, yaitu di pertengahan 58 dan 60. Q1 sama dengan 58 tambah 60 per 2 sama dengan 59. Maka nilai kuartil bawahnya ialah 59. Desil. Desil adalah membagi N data terurut menjadi 10 bagian data yang masing-masing bagiannya mempunyai jumlah data yang sama. Setiap N data terurut dibagi menjadi 10 bagian sehingga terdapat 9 nilai desil, seperti di tabel berikut ini. Rumusnya, rumus desil data tunggal yaitu DI sama dengan data ke min I N plus 1 per 10. Keterangannya, I yaitu bilangan bulat kurang dari 10, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. N yaitu banyak data. Kemudian ada contoh soalnya, tentukan desil ke-8 dari data di bawah ini. Untuk menjawabnya, tentukan dulu nilai N-nya. N-nya itu ada 16, yaitu jumlah banyaknya data. Kemudian urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian masukkan ke dalam rumus, letak D8 yang ditanya, sama dengan 8 dikali 16 atau N-nya ditambah 1 dibagi dengan 10. 16 tambah 1, 17, 17 kali 8, 136, dibagi 10, 13,6. Kemudian D8 sama dengan X13 ditambah 0,6 dikali X14 dikurang X13, sama dengan 8 ditambah 0,6 dikali 9 dikurang 1, hasilnya 8,6. Lalu persentil. Persentil diambil dari kata persen per 100. Sehingga persentil merupakan pembagian N data terurut menjadi 100 bagian sama banyak. Dari 100 bagian yang dibagi sama banyak tersebut, dibatasi oleh 99 nilai persentil. Berikut gambarannya. Rumus persentil data tunggal yaitu PI sama dengan data ke I dikali N plus 1 dibagi 100. Keterangannya I sama dengan bilangan bulat kurang dari 100, contohnya 1, 2, 3, sampai 99. Dan N sama dengan banyaknya data. Kemudian contohnya tentukan persentil ke-65 dari data. 6, 5, 8, 7, 9, 4, 5, 8, dan seterusnya. Jawab, diketahui N-nya sama dengan 15. Kemudian data yang terurut seperti di presentasi, kemudian kita cari letak P65. Sama dengan 65 dikali 15 ditambah 1 per 100 yang hasilnya 10,4. Kemudian P65 sama dengan data ke-100 ditambah 0,4 dikali data ke-11 dikurang data ke-10. Yang hasilnya 7 ditambah 0,4 dikali 1. Yang hasilnya 7,4. Maka nilai persentil P65 yaitu 7,4. Selanjutnya ada jangkauan atau rentang. Jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data nilai yang terkecil tersebut. Rumusnya yaitu R sama dengan data maksimal dikurangin data minimal. Keterangannya R itu adalah range atau jangkauan atau rentang. X max adalah nilai data yang paling besar dan X min adalah nilai yang paling kecil. Lalu ada contohnya, hitunglah rentang data 20, 21, 19, 17, 20, dan seterusnya. Cara menjawabnya, X maksimal adalah 25 dan X minimal adalah 17. Dengan demikian, rentang atau jangkauannya adalah R sama dengan X maksimal dikurang X minimal sama dengan 25 dikurang 17, yaitu 8. Jangkauan antar kuartil.
Jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara nilai kuartil atas dengan kuartil bawah. Rumusnya yaitu JK sama dengan Q3 dikurang Q1. Keterangannya, JK yaitu jangkauan antar kuartil, Q3 yaitu kuartil atas, dan Q1 yaitu kuartil bawah. Yang kedua ada jangkauan semi interkuartil, atau yang disebut juga simpangan kuartil, yaitu setengah dari jangkauan antar kuartil. Rumusnya, Q-D sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1, dengan Q3 merupakan kuartil atas, Q1 adalah kuartil bawah, dan Q-D adalah simpangan kuartil yang akan kita cari. Berikutnya ada simpangan rata-rata atau deviasi mean adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Rumusnya SR sama dengan sigma X I dikurang rata-rata per N, atau SR sama dengan sigma XI dikurang median per N. Dengan keterangan SR sama dengan simpangan rata-rata, N sama dengan banyaknya data pengamatan, X sama dengan rata-rata, median sama dengan med, XI sama dengan frekuensi data ke I. Contohnya diketahui data 30, 40, 50, 60, dan 70. Tentukan simpangan rata-rata dan simpangan median. Jawabannya adalah X bar sama dengan 30 ditambah 40 ditambah 50 ditambah 60 ditambah 70 dibagi 5 hasilnya 50. Maka mediannya adalah 50. Selanjutnya ada ragam dan simpangan baku. Ragam adalah nilai mutlak yang terdapat pada simpangan rata-rata diganti dengan kuadrat. Sedangkan simpangan baku adalah nilai ragam yang diakari. Rumus ragam yaitu seperti yang ada di tabel, S kuadrat sama dengan 1 per N, sigma N, dalam buka kurung, XI dikurangin X bar, tutup kurung, kuadrat. Keterangannya, N adalah jumlah seluruh frekuensi, XI adalah nilai dentum ke I, dan X bar adalah nilai rata-rata. Nah, ini juga rumus standar simpangan baku. S sama dengan akar S kuadrat, sama dengan akar 1 per N, sigma N, buka kurung XI dikurangin X bar, tutup kurung, kuadrat. Keterangannya, N adalah jumlah keseluruhan frekuensi, XI adalah nilai dentum ke I, dan X bar adalah nilai rata-rata. Contohnya, hitunglah ragam dan simpangan baku dari data 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, dan 13. Data ini kita masukkan ke rumus dan menghasilkan S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 17, yaitu 4,12. Jadi nilai ragamnya, sedangkan simpangan bakunya S sama dengan 4,12. Sekian presentasi tentang statistika dan statistik dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.